Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita ada bersama-sama di dalam worship night malam ini. Kiranya pujian penyembahan kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan sebuah perenungan yang saya beri judul Berharga di Mata Tuhan. Betapa kehidupan kita ini berharga di mata Tuhan. Dan kita bisa melihatnya sebuah contoh yang indah dari Markus 5. Mari kita membacanya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat 11, adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, Bapak Saudara, ketika kita merenungkan kisah ini, maka kita bisa mengerti betapa berharganya di mata Tuhan jiwa seorang manusia. Kalau Bapak Saudara membaca pasal 4, kita akan menemukan bahwa saat itu Yesus mengajak murid-murid untuk menyeberangi danau. Di tengah-tengah kondisi yang ada, waktu itu senja mereka berangkat, Yesus tertidur di perahu. Dan kemudian apa yang terjadi? Datanglah angin ribut sehingga murid-murid ketakutan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus dan membangunkannya. Yesus, apakah engkau tidak peduli dengan apa yang terjadi? Dan Yesus bangkit daripada tidurnya dan kemudian meneduhkan angin ribut itu. Dan kemudian firman Tuhan di Markus 5 menunjukkan mereka sampai ke tempat yang namanya Gerasa. Dan ketika Yesus sampai dengan murid-muridnya di tempat itu, ya Yesus ditemui oleh seorang yang kerasukan roh jahat. Dan apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan, mengusir roh jahat daripada kehidupan orang ini sehingga orang ini sembuh. Ya, kita bisa lihat betapa luar biasanya Yesus. Hanya untuk satu orang saja Yesus rela menyeberang danau yang ada dan kemudian menyembuhkan. Karena apa? Kisah selanjutnya dikatakan ketika orang-orang melihat bahwa orang itu disembuhkan dan kemudian sejumlah besar babi, 2.000 ekor babi terjun dari atas dan kemudian mati di danau, maka orang-orang yang melihat itu mendesak Yesus untuk kembali ke perahunya dan keluar daripada daerah itu. Dan kita bisa melihat betapa berharganya hidup manusia di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Karya Yesus di atas kayu salib menunjukkan betapa berharganya kehidupan manusia di hadapan Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, marilah kita menyadari, memahami, betapa kasih Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kita. Kadang-kadang orang bertanya, mengapa hidupku seperti ini? Dari satu masalah kepada masalah lain. Padahal hidupku sudah setia, padahal hidupku sudah memberikan persembahan dan semuanya aku lakukan. Tapi ada masa di mana rasanya tekanan datang. Ya, hajaran-hajaran Tuhan ada di dalam hidup seseorang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita ini adalah orang-orang berharga, maka seperti anak kadang-kadang ada didikan yang tidak enak. Tetapi satu tujuan, yaitu membawa anak itu untuk lebih baik. Demikian juga kita yang dihajar Tuhan. Firman Tuhan berkata, dilakukannya untuk menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 6 dan ayat 11. Satu waktu mungkin kita merasa sendirian, kita merasa kecewa, rasanya orang-orang mulai meninggalkan kita. Tapi ingatlah,
orang-orang yang berharga di mata Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Puji Tuhan. Orang yang kerasukan setan itu, ya dulunya jadi hamba dosa. Dulunya dia diikat oleh setan, kemudian dilepaskan dari belenggu daripada iblis, dan kemudian dia mengikut Kristus. Demikian juga kehidupan orang percaya. Kita dulu diikat oleh dosa, hamba dosa, kemudian kita dilepaskan, diangkatnya kita menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu, kita perlu juga mencontoh daripada orang yang kerasukan setan, dia mau mendedikasikan dirinya kepada Yesus. Meskipun Yesus berkata, lebih baik kau tinggal di sini. Kita perlu mendedikasikan hidup kita lebih lagi. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan biarkan kita hidup di dalam kehidupan yang lama, menjadi hamba dosa. Tetapi biarlah kita menjadi hamba kebenaran. Kisah ini selanjutnya kita bisa melihat bagaimana teladan Yesus dengan satu hal yang harusnya menjadi sebuah bagian dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Yesus. Dia penuh belas kasihan terhadap manusia. Bahkan kita bisa melihat bahwa cerita ini dimulai dengan seolah-olah hanya satu orang saja yang didatangi oleh Yesus, yaitu orang yang kerasukan setan itu. Tetapi karena belas kasihannya, maka orang ini diselamatkan. Satu peristiwa di mana Yesus datang kepada seorang pemungut cukai dan dia berkata, mari ikut aku. Dan kemudian orang itu datang kepada Yesus, mengajak makan Yesus di rumahnya. Dan kemudian juga orang-orang lain pemungut cukai, orang-orang berdosa kumpul bersama-sama dengan Yesus. Dan orang Farisi, dia berkata, apakah gurumu tidak tahu bahwa dia sedang makan dengan orang-orang berdosa? Ketika Yesus mendengar hal itu, apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata dalam Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah yang harus timbul di dalam hidup kita. Belas kasihan kepada semua orang. Ingat, semua orang berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diselamatkan karena kita berharga di mata Tuhan. Tetapi orang-orang di luar sana juga berharga di mata Tuhan. Dan sebagai contoh yang baik, Yesus sudah memberikan teladannya. Dia berbelas kasihan kepada seorang yang kerasukan roh jahat. Mari kita melakukan hal yang sama. Berbelas kasihanlah kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mereka tidak hanya membutuhkan uang atau motivasi atau membutuhkan hal-hal yang sifatnya sementara. Tetapi setiap orang membutuhkan Kristus. Setiap orang membutuhkan Injil. Doa bisa kita naikkan. Ya, kasih kita bisa nyatakan. Tapi jangan pernah lupakan, Injil harus diberitakan. Semua orang membutuhkan Tuhan. Biarlah belas kasihan yang daripada Tuhan itu juga ada dalam kehidupan kita untuk mengasihi sesama kita. Karena setiap orang berharga di mata Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat daripada apa yang dilakukan oleh Yesus, satu orang yang diselamatkan, ya, dilepaskan daripada roh jahat. Orang ini pada akhirnya menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Ketika orang ini sudah disembuhkan, sudah dilepaskan daripada roh jahat, apa yang terjadi? Dia ingin ikut Yesus untuk naik di perahu yang ada, tetapi Yesus berkata, lebih baik engkau pulang ke kampungmu. Ceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu dan beritahukan apa yang Tuhan lakukan atas hidupmu. Dan akibatnya apa? Ada banyak orang mendengar kisah yang luar biasa ini. Firman Tuhan berkata, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Ya.
ada tempat yang dinamakan Decapolis, daerah Decapolis. Itu mencakup 10 kota-kota yang ada. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, ya salah satunya Anda kenal dengan kota yang namanya Damsyik, terus kota Philadelphia, dan ada beberapa kota di sana. Ya, cerita yang luar biasa ini membangkitkan iman, membangkitkan hal yang menakjubkan di tengah-tengah orang yang mendengarkan. Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana ada surat yang dituliskan kepada jemaat di Philadelphia. Saya berpikir mungkin salah satunya karena akibat kisah daripada orang ini. Tuhan bisa memakai satu orang yang kita temui karena belas kasihan kita memberitakan firman Tuhan, dan orang itu diselamatkan dan jadi alat di tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ingat betapa berharganya hidup kita, dan ketika kita diselamatkan, kita menjadi milik Kristus. Ya, kita berharga di mata Tuhan, dan jangan pernah lupakan orang lain yang membutuhkan Tuhan. Mereka butuh belas kasihan kita perlu doakan mereka, kita perlu bantu mereka di dalam hal-hal yang mereka butuhkan, uangkah atau motivasi dan hal yang lain dibutuhkan, tapi jangan pernah lupa, mereka perlu Injil, karena setiap orang membutuhkan kabar baik agar mereka juga diselamatkan. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana malam ini kami bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kebenaran-Mu mengajarkan bahwa kami ini berharga di mata Tuhan, dan semua orang itu juga berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, kami yang sudah diselamatkan, biarlah kami memiliki hati berbelas kasihan kepada semua orang yang membutuhkan Tuhan. Biarlah kami bisa berdoa untuk mereka, memberikan yang mereka butuhkan, dukungan, support, motivasi, dan banyak hal yang kami bisa lakukan untuk mereka yang membutuhkan. Dan tidak lupa kami harus memberitakan firman Tuhan, karena setiap orang membutuhkan Kristus. Setiap orang membutuhkan kabar keselamatan. Jadikan kami orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tapi kami diberi kemampuan untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau di antara kami ada orang-orang yang merasa sendiri, kecewa, merasa dirinya tidak berharga, ingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Di dalam nama Yesus, angkat beban hidup mereka, dan biarlah mereka lepas daripada segala tekanan yang ada, dan mereka bisa mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan ada perlindungan, ada berkat Tuhan, ada jalan keluar, dan semua hal yang baik di dalam Tuhan. Dan biarlah itu ada diberikan kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan pertolongan Roh Kudus, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.